Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, welcome back to my channel. Gimana kabar kawan-kawan semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat secara rohani, jasmani, dan finansial. Tahun ajaran baru akan segera dimulai. Lalu apa aja persiapan yang perlu kamu lakukan? Terutamanya dalam hal mengatur budget bulanan kamu. Aku di sini mau sedikit menceritakan pengalaman pribadi aku dalam mengatur dan membuat budget ketika aku jadi mahasiswa dulu. Dan tips apa aja sih yang perlu kita terapkan dalam mengelola jatah bulanan yang relatif mepet. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, jangan lupa untuk subscribe channel ini, like dan share. Terima kasih. Pertama-tama, sebelum kita lanjut lebih jauh, kita harus mengetahui background info dalam hal membuat budget ini. Karena dalam menentukan besaran budget sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti yang pertama adalah lokasi. Beda daerah seringkali beda-beda harga kebutuhan pokok. Hal ini juga yang mempengaruhi nilai UMR. Dan ini lokasi aku ketika membuat budget ini adalah pada waktu itu kuliah di daerah Malang, Jawa Timur, tepatnya di Politeknik Negeri Malang. Selanjutnya yang tak kalah penting adalah kapan. Waktu itu di tahun 2011, mengapa aku katakan ini penting? Karena beda tahun, beda juga harga jual bahan-bahan kebutuhan pokok. Karena umumnya, tiap tahun makin naik harga-harga kebutuhan pokok ini. Yang ketiga adalah tempat tinggal. Antara anak kuliah yang indekos dan yang PP pulang pergi ke rumah, tentu beda ya. Karena dengan indekos berarti kita wajib mengeluarkan budget untuk sewa kamar kos. Lalu yang keempat adalah transportasi. Pasti udah paham dong kalau bawa kendaraan ada budget untuk beli bensin. Tapi ini aku nggak bawa kendaraan dan aku cari kos-kosan yang deket banget di samping kampus. Jadi cukup jalan kaki aja. Setelah mengetahui background info di atas, kita mulai bisa untuk merancang berapa budget selama kita tinggal untuk kuliah tersebut. Jadi pada tahun 2011 itu selama kuliah aku dikasih jatah bulanan oleh orang tua aku sebesar 400.000. Biaya sewa kamar kos udah ditanggung ortu, jadi 400.000 ini untuk kebutuhan sehari-hari aku. Dan lalu alokasikan untuk apa aja sih? Yang pertama aku alokasikan untuk perlengkapan mandi dan laundry sebesar 20.000. Laundry di sini bukan jasa laundry yang cuci kering setrika itu ya. Jadi tiap awal bulan habis ambil jatah bulanan, aku langsung belanjain buat beli sabun, odol, deterjen, sampo, sikat gigi, dan peralatan mandi yang lainnya. Yang kedua untuk biaya makan. Dulu aku minumnya pakai air galon yang isi ulang yang sekali ngisi 3.500. Ini bukan galon merek Aqua. Bisa bokek aku kalau pakai merek itu. Sebulan biasanya 4 kali ngisi, jadi untuk minum 3.500 kali 4 sama dengan 14.000. Dan untuk makan di daerah Malang dan sekitar kampus masih relatif murah-murah. Nasi plus sayur sop plus telur ceplok dihargai 3.500 aja. Kalau untuk penyetan ayam, dulu harganya sudah 6.000. Nasi goreng dan mie goreng yang tek-tek gerobakan itu juga udah harga 6.000. Dan ini bagi anak kos kayak aku, makan mie goreng tek-tek itu merupakan makanan yang mewah. Jadi biasanya buat makan aku jatah maksimal 10.000 sehari. Itu termasuk di dalamnya buat jajan. Dan untuk makan pun kadang 2-3 kali sehari. Itu juga yang bikin aku bersyukur gak capek-capek buat diet. Dan untuk transport, karena aku gak bawa kendaraan, jadi budget transport ini aku pakai buat naik bus dari Malang ke Jombang, ke kampung halamanku. Seingatku dulu tarif busnya adalah 12.500. Terus naik angkotnya 2.500 ke terminal. Jadi tarif bus zaman segitu memang sudah tergolong mahal sih, karena memang trayek jalannya berkelok-kelok karena lewat pegunungan. Dan di monopoli hanya satu agen bus tersebut, namanya bus Puspa Indah. Yang keempat aku alokasikan untuk pulsa. Dulu tahun 2011 awal-awal keluarnya HP BlackBerry, lagi booming-boomingnya pada pakai BlackBerry. Jadi kalau tiap ada yang punya BB baru pasti yang ditanyain, PIN BB kamu berapa? Tapi itu nggak berlaku bagi aku. Aku masih pakai HP jadul Nokia kayak gini. Jadi cukup isi pulsa 15.000 aja per bulan. HP ini masih aku simpan loh, karena ini HP pertama yang aku punya dan satu-satunya HP yang dibelikan oleh orang tua.
Setelah merinci budget pengeluaran, masih ada sisa 21.000, aku simpan untuk ditabung dan seringnya buat dana cadangan sih. Dan ini biasanya aku pakai untuk membeli make up yang belinya beberapa bulan sekali. Make upnya nggak neko-neko sih, seperti bedak, lotion, lip balm gitu aja. Terus untuk fotokopi dalam skala kecil. Kalau masih ada sisanya ya buat disimpan aja uangnya untuk digunakan di bulan berikutnya. Jatah 400.000 sebulan bagi anak kuliah yang indekos pada tahun segitu relatif ya bagi tiap-tiap orangnya. Kalau dibilang kurang ya buktinya aku berhasil melaluinya. Kalau dibilang banyak ya mepet banget. Berikut aku mau kasih tips ke kalian bagaimana biar kita bisa survive dengan uang jatah bulanan yang mepet. Tips ini terinspirasi langsung dari pengalaman pribadi aku. Yang pertama adalah ikutlah kegiatan organisasi kemahasiswaan yang legal ya, yang nggak terlarang loh. Selain menambah relasi pertemanan, kita juga akan dapat ilmu baru di luar bangku kuliah, seperti tentang kepemimpinan, mengorganisir acara, dan kemampuan berkomunikasi. Efek sampingnya juga berpengaruh ke finansial kita. Loh, kok bisa? Ya bisa dong. Nih aku kasih contoh ya, kita ikut dalam suatu kepanitiaan acara. Pasti disediain konsumsi dong untuk panitia, jadi jatah uang buat makan otomatis akan berkurang kan. Yang awalnya 10.000 sehari bisa kita pangkas jadi 5.000. Yang 5.000 bisa kita save untuk kebutuhan yang lain. Dan keuntungan lainnya adalah kita akan lebih diprioritaskan untuk dapat beasiswa keaktifan. Jadi beasiswa tuh macam-macam, ada yang untuk anak kurang mampu, ada yang untuk keaktifan ikut organisasi kemahasiswaan, dan ada yang beasiswa kewirausahaan. Dan alhamdulillah dulu aku pernah dapat beasiswa senilai 2 juta. Tapi itu sekali aja untuk keaktifan organisasi. Dan yang kedua adalah cari penghasilan tambahan. Tentunya kalau mau kerja part-time yang nggak mengganggu jadwal perkuliahan dan harus halal. Aku dulu juga pernah minta izin ke ortu buat kerja part-time jaga stand makanan gitu, tapi nggak diizinin sih. Karena sebenarnya dari lubuk hati aku yang paling dalam, aku juga merasa kasihan sama orang tua karena selain biayain aku kuliah, ada kakak aku juga yang masih kuliah. Nah, karena terbentur izin tadi, aku pikir gimana caranya dapat penghasilan tambahan, dan yang pasti bukan usaha di MLM. Aku join sama temen aku buat jadi reseller jualan es lilin yogurt. Dan kebetulan teman aku ini proposal kewirausahaannya lolos, sedangkan proposal aku sendiri nggak lolos. Jadi tiap pagi aku ambil yogurt ke dia buat ditaruh di kantin jurusan aku. Harga per picisnya 1.000 dan aku ngambil untung 100 rupiah. Lumayan sehari laku 25 picis, jadi aku dapat penghasilan 2.500, bisa buat 1 kali makan menu sederhana. Dan budget buat makan bisa aku hemat lagi. Dan buat kalian para pelajar atau mahasiswa yang lagi berjuang buat masa depan, jangan malu buat berusaha selagi yang kalian lakukan itu nggak melanggar hukum agama, manusia, dan yang pastinya halal. Dan yang ketiga adalah jangan sepelekan uang receh. Seringkali kita menerima kembalian dalam bentuk uang koin recehan 100, 200, 500. Kalau kalian malas bawa recehan kemana-mana, simpan aja di toples karena suatu saat pasti akan berguna. Nah, pengalaman pribadi aku dulu pernah mau pulang mudik kekurangan ongkos naik bus. Mana teman kos udah pada mudik semua. Terus aku ingat pernah nyimpan recehan. Akhirnya aku gunainlah recehan tersebut dan berhasil pulang kampung dengan selamat dan tanpa hutang. Yang keempat adalah cari kos yang ada dapurnya. Ketersediaan dapur sederhana ini sangat menolong di tanggal-tanggal tua ketika kita lagi bokek-bokeknya. Karena kalau masak sendiri memang jatuhnya lebih murah. Tinggal goreng telur ceplok ditambah kecap yang kalau akhir bulan posisinya jadi terbalik gini. Itu aja kita udah bisa makan. Kalau ingat-ingat pengalaman di masa lalu bikin aku lebih bersyukur di masa sekarang. Karena dengan usaha, doa, kerja keras, serta disiplin dalam merencanakan keuangan, kita akan meraih hasil yang membuat senyum di wajah kita. Dan buat yang masih berjuang dan terus berjuang, semoga kita semua sukses di bidang masing-masing. Dan lebih baik menangis di awal daripada di akhir, ibarat pepatah, berakit-rakit ke hulu, bersenang-senang kemudian. Terima kasih sudah menonton video aku dan sudah mendengarkan cerita aku. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you!